Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Malam ini saya akan mencoba sedikit mengulas masalah breeding ya, karena banyak teman-teman subscriber yang menanyakan hal-hal seputar breeding. Ini berdasarkan pertanyaan dari Mas Sukadi, yang katanya Mas Sukadi ini sudah breeding beberapa kali. Dia menerapkan spesifikasi yang ketat ya, yang ketat terhadap hasil ternakannya. Ketika Mas Sukadi ini mendapati burung hasil ternakannya yang piik lar 4 kemudian diterbangkan itu mencelokan, itu Mas Sukadi menganggap itu sebuah kekurangan ya. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu sebuah kegagalan, karena ini masih di saat usia piik ya. Kalau menurut saya burung yang masih piik ketika pertama kali diterbangkan, nah ini punyanya Mas Sukadi ini lar 4, sisa 4 ya, benar-benar. Nah ini katanya mencelok. Dengan seleksi yang ketat itu Mas Sukadi menganggap ini tidak berhasil ataupun sebuah kekurangan dalam breedingnya. Kalau menurut saya tidak, Mas Sukadi. Kalau menurut saya kita ambil sampel itu yang cukup banyak, jangan cuma 3 atau 4. Makanya saya tidak menyukai breeding secara secara mendalam, karena waktu yang diperlukan untuk menghasilkan merpati yang benar-benar tangguh sesuai harapan kita, bagus seperti sesuai harapan kita, itu perlu waktu yang lama, Mas Sukadi. Jadi kalau breeding itu pada prinsipnya kan menggabungkan 2 merpati yang beda terah supaya terjadi pengumpulan genetik ataupun sifat-sifat baik yang kita harapkan ya, dari yang A atau yang jantan dan dari yang betina, kemudian menyatu pada anak-anaknya, sehingga hasil yang kita harapkan itu saling melengkapi dari sisi jantan dan sisi betina. Makanya dalam teknik breeding itu prinsipnya burung terbaik ditemukan dengan burung yang terbaik untuk anakan terbaik. Tapi seandainya ada yang meleset, tidak sesuai harapan, itu bukan berarti kita tidak berhasil ataupun kurang dari kriteria yang kita tetapkan. Tapi itu merupakan satu keunikan dalam sebuah breeding, karena dalam teori Mendel pun itu hasil silangan itu tidak bisa 50-50. Mungkin bisa satu saat, tapi ada kemungkinannya 20-80, 10-90, 30-70, bahkan ada yang melenceng sama sekali. Karena kita memperhitungkan juga kakek dari merpati ini, apakah merpati ini dulunya punya kakek yang kurang bagus secara genetik maupun fenotipnya. Nah itu bisa saja menurun pada cucu-cucunya. Makanya untuk menghasilkan anakan atau ternakan yang bagus itu kita menyilangkan yang terbaik dan terbaik, kita ambil sampelan yang terbaik juga, kemudian kita dengan teknik inbreed, line breed, dan line back breed nanti itu semacam pengentalan gen. Jadi yang terbaik diturunkan lagi, diturunkan lagi, diturunkan lagi, jadi hasil yang terakhir itu yang benar-benar terbaik. Karena dari sampelan cross breeding ini itu kemungkinannya cuma sekian persen saja yang sesuai dengan harapan kita.
Artinya setelah kita latih, kita lihat karakternya indukan, kemudian yang di anaknya gimana, nanti apakah sudah benar-benar sesuai ataupun melebihi ekspektasi kita, itu ada saja ya keunikan di situ. Bisa lebih, bisa kurang, bahkan bisa melenceng. Makanya dalam breeding itu perlu ketelitian, kesabaran, ketelatenan, kejelian dalam memilih dan menseleksi burung hasil ternakan kita. Setelah kita seleksi yang terbaik itu baru kita kumpulkan gennya atau pengentalan gen. Nanti di anakan atau di cucunya nanti yang paling baik itu nanti menghasilkan super breed atau super race. Nah itu di situ nanti disilangkan lagi dengan terah luar. Nah nanti itu baru bagus untuk player ataupun untuk super race-nya. Kadang-kadang dari dalam inbreedan itu sendiri, dalam garis keturunan cross yang pertama, itu ada saja yang bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau untuk player itu dicrosskan dengan terah luar ataupun terah lainnya. Jadi itu nanti saling melengkapi. Mana yang lebih kuat dari gen kedua breeding ini? Kalau dia kuat jantannya, maka keturunan dari yang terbaik ini akan tetap keluar bagus. Kalau kuat betinanya, juga akan keluar bagus. Itu teori breedingnya ya Mas Sukadi. Jadi kalau untuk merpati lar 4 itu di terbangan pertama, kedua, ketiga masih nemplok, itu biasa. Karena secara anatomi, burung yang masih muda itu kemungkinan dia tulangannya belum kokoh. Jadi dia terbangnya masih ngempleh ataupun masih belum kuat. Kemudian secara memorinya mungkin memorinya belum terbentuk dengan bagus, sehingga dia nggak langsung terbang mencari rumahnya, tapi dia mencolok dulu, memperhatikan lingkungan, baru setelah dia tahu lingkungannya baru dia pulang ke kandang maksudnya. Nah di sini kita harus gimana ya? Harus jangan terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan ya Mas Sukadi dan juga teman-teman kalau sedang melaksanakan teknik breeding ini. Jadi kita harus bersabar, teliti, hati-hati, jangan sampai kita ambil keputusan yang sebenarnya tidak perlu tapi akhirnya merugikan kita. Itu Mas Sukadi, kalau menurut pendapat saya begitu. Jadi kita jangan terlalu cepat mengambil keputusan kalau untuk hal semacam ini. Maksudnya ketika terbangan awal itu dia mencolok, karena mungkin saja karena faktor fenotipnya itu yang artinya faktor kekokohan tubuhnya yang belum mumpuni, bisa jadi dari situ, dan juga bisa jadi dari memorinya yang belum kuat atau belum terbiasa untuk terbang, melihat lingkungannya. Jadi dia harus mencolok dulu, memperhatikan lingkungan, baru dia terbang pulang. Dan juga hasil silangan itu tidak bisa kita memprediksi secara tepat ya Mas Sukadi dan juga teman-teman yang pernah breeding kemudian ada hal-hal yang semacam jadi masalah gitu ya. Jadi kita coba aja dengan teliti, dengan hati-hati, dengan sabar, berani coba, try and error. Artinya kalau gagal ya coba lagi, gagal coba lagi. Itu Mas Sukadi dan juga teman-teman, semoga ini bisa memberikan sekedar sedikit wawasan dalam masalah breeding. Jadi yang pertama itu ketelatenan, kesabaran itu dituntut sekali ya. Dan juga mempertemukan yang terbaik dan terbaik itu faktor utama dalam breeding. Artinya kita mengharapkan dari yang terbaik dan terbaik, jangan yang terbaik dengan asal-asalan atau asal-asalan dengan asal-asalan, nanti hasilnya juga asal-asalan. Itu menurut saya gambaran sedikit tentang breeding. Semoga ini memberikan semacam semacam gambaran secara umum saja, karena terus terang saya sendiri nggak berani breeding,
karena waktu yang terlalu panjang, ketelitian dan segala macam yang mengikuti teknik breeding ini. Semoga ini bermanfaat ya Mas Sugadi dan teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.